Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn, Bu Titi, pada siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching pembelajaran demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Ponorogo, yaitu Bu Ririn Nuryani, Bu Titi Siswati, dan saya sendiri Utamaji. Pada sesi coaching ini, Bu Titi sebagai coach, Bu Ririn Nuryani sebagai coach, dan saya sendiri Utamaji sebagai pengamat. Bu Titi, Bu Ririn, mohon izin pada sesi ini saya sebagai supervisor atau pengamat. Sebelum kita mulai coaching, saya ingin menanyakan, apa kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching pada siang hari ini, Bu Titi? Baik, Pak Aji. Pembelajaran coaching yang ingin saya kembangkan pada siang hari ini adalah pembelajaran coaching yang sesuai dengan alur tirta, bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol membantu menyelesaikan masalah, tetapi prosedurnya bisa kita terapkan dan kita laksanakan. Adanya tujuan, adanya identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu, Pak. Oh iya, Bu Titi, kita akan melaksanakan coaching sesuai alur tirta. Untuk pertanyaan saya yang kedua, bagian kompetensi mana yang Ibu lakukan secara aktif yang akan diobservasi, Bu, pada siang hari ini? Kompetensi yang akan saya observasi adalah pada bagian rencana aksi, Pak Aji. Ini nanti kunci dalam menyampaikan masalah, dalam mencari solusi, disitulah kita akan menemukan bagaimana rencana aksi dari kunci tersebut. Saya hanya sebagai pengantar, Bapak. Oh iya, Bu. Jadi yang terpenting di sini kita amati adalah rencana aksi kegiatannya. Kita menggali informasi dan menyelesaikan masalahnya ya, Bu. Betul. Nomor 3, pertanyaan saya yang nomor 3. Indikator capaian yang ingin dicapai coaching pada siang hari ini apa, Bu Titi? Indikatornya adalah pembelajaran coaching pada siang hari ini yang ingin dicapai yaitu membantu kunci dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi kunci tersebut. Oh, jadi begitu, Bu. Oke. Dari 3 pertanyaan yang saya sampaikan, Bu Titi selaku coach sudah menjawab dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan coaching, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Ririn? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah hari ini sehat, Bu. Panjenengan bagaimana juga kabarnya, Bu Titi? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja, Bu Ririn. Saya mohon maaf ya, Bu, karena mengganggu waktunya di siang hari ini. Tidak apa-apa, Bu Ririn. Saya juga agak longgar ini waktu saya. Kita akan membahas apa ya, Bu, hari ini? Begini, Bu Titi, ada salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus ketika saya berikan tugas. Nah, jadi dia itu sebelum tugasnya selesai, selalu mengajak temannya yang lain untuk bercerita. Nah, hal itu membuat anak-anak yang lain jadi terganggu, Bu, sehingga anak-anak yang lain itu juga tidak bisa fokus mengerjakan tugas tepat waktu. Begitu, Bu Titi. Oh, begitu.
Jadi ada salah satu siswa Bu Ririn yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan ini berimbas pada siswa lain. Ngaten nggih, Bu? Inggih Bu, begitu Bu. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar di akhir percakapan kita nanti. Apa sih yang ingin Bu Ririn harapkan? Jadi saya ingin nanti itu ada semacam solusi agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman yang lain, Bu. Oke, jadi Bu Ririn ingin siswanya fokus saat diberikan tugas, ngaten nggih? Nggih, Bu, benar begitu. Nah, Bu Ririn sekarang coba ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa dari Bu Ririn tersebut. Jadi begini, Bu, siswa saya itu sebenarnya anaknya tergolong di atas rata-rata. Dia itu sebenarnya pintar, Bu. Kalau saya menjelaskan materi pembelajaran, dia juga mendengarkan. Nah, ketika saya minta maju ke depan untuk mengerjakan tugas, dia juga bisa. Namun, ketika saya berikan tugas mandiri, dia tidak bisa fokus. Jadi, sebelum tugasnya selesai itu, dia pasti mengganggu temannya. Begitu, Bu. Jadi temannya itu diajak cerita. Contohnya begini, Bu. Hei, kemudian dia cerita tentang pengalamannya kemarin ketika pulang sekolah atau tadi pagi sewaktu di rumah. Teman-temannya itu diajak bercerita. Nah, akhirnya ketika dia menceritakan pengalaman itu, teman-temannya yang lain otomatis ikut menyahut. Jadi satu kelas itu ikut-ikutan semua, sehingga saya sering mengingatkan, ayo sudah selesai apa belum tugasnya, begitu Bu Titi. Oh, iya. Jadi menurut Bu Ririn, siswa tersebut sebenarnya bisa dan mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin selalu menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Ngaten nggih, Bu? Iya Bu, betul sekali. Nah, menurut Bu Ririn, agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang bisa Bu Ririn lakukan? Sepertinya saya perlu ini ya Bu, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya. Dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Sepertinya itu Bu. Baik, Bu. Wah, itu bagus sekali loh, Bu Ririn. Jadi, Bu Ririn ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran panjenengan. Juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah yang baik gitu, nggih, Bu. Iya, Bu. Menurut Bu Ririn, kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bu Ririn terapkan dalam pembelajaran tersebut? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Oh iya Bu, bagus sekali itu Bu. Jadi Bu Ririn ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Ririn? Iya Bu. Nah, ini menarik Bu Ririn. Kira-kira menurut Bu Ririn, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi sosial dan emosional tersebut, Bu Ririn? Menurut saya yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional kesadaran diri itu seperti ini ya Bu. Saya akan membuat roda emosi yang akan saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak-anak datang akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan. Wah,
Bagus sekali itu Bu Ririn. Jadi Ibu akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran siswa begitu ya Bu Ririn. Iya Bu, begitu. Kemudian menurut Bu Ririn, apa yang bisa Bu Ririn lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran saya perlu melaksanakan teknik stop Bu, sehingga anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaannya. Selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakannya di hari tersebut, sehingga anak itu dapat menceritakan keluh kesahnya. Jadi setelah dia mendapat tanggapan dari temannya dan menceritakan seluruh pengalamannya, dia nanti tidak akan terpancing untuk ingin bercerita lagi ketika saya berikan tugas. Saya akan melakukan ini, memberikan ruang untuk anak-anak bercerita. Seperti itu, Bu Titi. Iya, bagus Bu Ririn. Jadi Bu Ririn akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya pada hari ini. Ngaten nggih Bu Ririn? Iya Bu. Nah, tadi Bu Ririn mengatakan tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bu Ririn, bagaimana Bu Ririn akan menerapkannya? Menurut saya begini Bu, di kelas saya itu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas. Cuma belum sepenuhnya mengena. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas tersebut dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita di tengah mengerjakan tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi. Sepertinya itu Bu yang akan saya lakukan. Wah, bagus sekali Bu Ririn. Jadi menurut Bu Ririn akan merevisi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama siswa dan melakukan segitiga restitusi. Itu sangat menarik Bu Ririn. Begitu Benar Bu Bu, Ririn? itu benar. Itu yang akan saya lakukan. Nah, Bu Ririn, jadi kalau boleh saya merangkum apa yang panjenengan aturaken tadi, yang akan Bu Ririn lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas, ada dua hal. Yang pertama, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran, yaitu dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua, Bu Ririn akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Iya Bu. Nah, di antara kedua hal tersebut, mana Bu Ririn kira-kira yang dapat segera Bu Ririn laksanakan? Menurut saya karena ini tidak memerlukan banyak waktu ya Bu, saya akan melaksanakan sekaligus kegiatan tersebut Bu. Iya, berarti Bu Ririn ini dapat melakukan dua hal tersebut sekaligus. Baik Bu, ngaten nggih? Iya Bu, benar sekali. Nah, menurut Bu Ririn, siapa yang dapat membantu Bu Ririn dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas ya Bu, jadi yang bisa membantu sepertinya ya anak-anak Bu. Jadi seluruh anggota kelas saya, termasuk saya dan anak-anak itu untuk membuat roda emosi dan juga bercerita, merevisi keyakinan kelas,
melakukan segitiga restitusi. Kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen di revisi. Menurut saya seperti itu, Bu Titi. Baik sekali, Bu Ririn. Jadi menurut Bu Ririn, yang dapat membantu Bu Ririn dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut tentunya adalah seluruh anggota kelas. Bu Ririn, ngaten nggih? Ya, Bu. Nah, Bu Ririn, pada titik ini apa yang bisa Bu Ririn dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi, untuk membuat anak tidak fokus tadi supaya tetap fokus itu, saya bisa membuat roda emosi, memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Baik, Bu. Lalu kapan akan Bu Ririn mulai terapkan strategi ini? Oh iya, Bu, insya Allah besok saya sudah dapat memulai membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelas. Baik, bagus sekali Bu Ririn. Sepertinya sudah ada titik temu ya Bu dari permasalahan panjenengan. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bu Ririn menerapkan kompetensi sosial dan emosional serta merevisi keyakinan kelas juga melaksanakan segitiga restitusi. Nggih, Bu, terima kasih atas waktunya, Bu Titi. Iya, sama-sama Bu Ririn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn, Bu Titi atas coachingnya, sudah bagus sekali dan sangat luas sekali. Ini untuk Bu Titi, apa yang dirasakan saat melakukan coaching tadi, Bu Titi? Pada saat percakapan coaching tadi, saya merasakan sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak Aji. Dan saya sudah penuh dalam mendampingi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan saya lihat Koci juga merasa nyaman sekali dalam menyampaikan permasalahan. Sehingga dia juga mencari solusi atas permasalahan itu. Saya juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam coaching tadi, Pak Aji. Iya Bu, saya tadi juga mengamati alur coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, sesuai tujuan, pertanyaan juga sudah berbobot, dan Koci sudah merasa nyaman dalam menyelesaikan permasalahannya, tidak ada tekanan seperti itu Bu. Terus apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari coaching tadi Bu Titi? Percakapan hari ini menurut saya sangat menyenangkan Pak Haji. Bersama Kuci, komunikasi bisa berjalan baik, perbincangan yang kita lakukan juga terasa nyaman, mendapatkan hasil yang baik. Saya sebagai coach bisa menjadi pendengar yang baik. Saya mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Kuci. Saya akan melaksanakan pembelajaran coaching ini secara terus-menerus tentunya supaya nanti terjadi komunikasi yang lebih baik lagi. Karena jika kita melakukan latihan secara kontinu, saya rasa akan menghasilkan yang baik pula, Bapak. Oh iya Bu, bagus sekali. Ya, demikian tadi adalah kegiatan coaching dari kelompok kami. Saya sebagai pengamat, bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Aji, Bu Titi hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat, Bu Bu. Ririn. Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, Pak Aji dan Bu Titi, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwasannya kita untuk praktek coaching pada pembelajaran demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik sebagai pelaksanaan skenario coaching yang kedua akan diperankan oleh coach yaitu Pak Utamaji, coach yaitu Bu Titik Siswiati, dan pengamat atau observer adalah saya sendiri, Ririn Nuryani. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat ini saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada coach, yaitu Pak Utamaji, sebelum pelaksanaan kegiatan coaching pada siang hari ini. Sudah siap nggih Pak Haji? Siap, Bu Ririn. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita nanti akan memakai rubrik penilaian coaching ya Pak? Iya, Bu. Saya juga bisa tahu apa yang harus diperbaiki nanti dalam proses coaching saya. Baik, nanti berarti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak Haji, yaitu 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, 4 sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Pak Haji kembangkan? Begini, Bu. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar saya bisa mendorong coach saya untuk menemukan solusi atau masalah yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Baik, dari 3 kompetensi tersebut secara spesifik mana yang akan Pak Haji kembangkan lagi? Jadi begini, Bu, dari ketiga kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya lebih spesifik untuk mengembangkan kehadiran penuh seperti itu, Bu. Nah, apa indikator dari kehadiran penuh yang Pak Haji harapkan? Indikator dari kehadiran penuh adalah 1, fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya, Bu. Yang kedua, saya ingin tidak melakukan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya. Yang ketiga, menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya, seperti itu. Baik Pak Haji, semuanya telah saya catat. Selanjutnya Pak Haji sebagai coach sudah siap mendampingi coachnya ya Pak? Siap, Bu Ririn. Nah, jadi setelah saya mengamati percakapan Pak Haji dengan Bu Titik nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Pak Haji harapkan. Barangkali begitu ya Pak? Iya, Bu, betul. Selanjutnya, untuk waktu kegiatan coaching, saya persilahkan kepada Pak Haji dan Bu Titi. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Ririn atas waktunya yang diberikan. Selanjutnya kita akan melakukan praktek coaching dengan Bu Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, selamat siang, Bu. Waalaikumsalam Pak Haji, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Titi siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Bagaimana kabar panjenengan? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat, Bu. Nah, kalau begitu pertemuan kita ini tidak mengganggu jadwal panjenengan, nggih? Tentu tidak, Bu. Dengan senang hati, Bu, saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Titik.
Oke, terima kasih sebelumnya Pak Aji. Iya, Bu Titi. Bu Titi, sesuai dengan obrolan kita yang kemarin, kita janjian akan ketemuan begitu. Dalam kesempatan kali ini, kira-kira apa yang ingin Bu Titi bahas? Begini Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang murid saya yang sering datang terlambat ke sekolah, Pak. Sementara saya ingin semua murid saya menjadi disiplin, utamanya datang tepat waktu ke sekolah. Jadi masalahnya ada beberapa murid Bu Titi yang sering terlambat ke sekolah dengan berbagai macam permasalahan ya. Dan Bu Titi ingin murid-murid tersebut menjadi lebih disiplin begitu. Baik, kita ngobrol santai aja ya Bu Titi. Apa sih yang ingin Bu Titi capai dari obrolan kita hari ini? Yang saya ingin dapatkan dari obrolan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tersebut, Pak Haji. Oke Bu, tujuan Bu Titi di akhir obrolan kita ini mendapatkan solusi bagaimana caranya agar murid-murid yang sering terlambat ini bisa datang tepat waktu seperti teman-teman mereka yang lain gitu ya Bu? Ya, betul Pak Haji. Bu Titi, saya ingin tanya nih, menurut Ibu, anak yang disiplin itu seperti apa sih? Menurut saya, anak yang disiplin itu anak yang dapat berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Dalam hal ini, sesuai dengan permasalahan saya, tentunya adalah datang tepat waktu dan datang ke sekolah dengan bahagia, ngaten Pak. Oh gitu Bu. Nah, lalu menurut Bu Titi, indikator yang seperti apa anak yang dapat dikatakan disiplin? Cirinya bagaimana Bu? Menurut saya, anak yang disiplin yaitu anak yang dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan semua keyakinan kelas yang telah disepakati tanpa paksaan. Contoh salah satunya adalah datang tepat waktu dengan ikhlas, bukan karena dorongan dari orang lain. Oh begitu, menarik sekali Bu. Bu Titi, jadi intinya seperti itu. Datang tepat waktu dengan ikhlas tanpa paksaan. Lalu kira-kira apa yang Bu Titi lakukan yang membuat anak-anak bisa begini maksudnya, yang membuat anak-anak ini bisa sering terlambat itu seperti apa Bu? Begini Pak, ketika saya gali informasi dari murid-murid tersebut, apa sih yang menyebabkan dia datang terlambat? Ada yang dikarenakan bangun kesiangan, yang disebabkan setiap malam dia harus bekerja menjaga angkringan demi membantu perekonomian keluarganya. Ada juga yang keasikan main game hingga tidurnya terlalu malam. Atau bahkan ada yang sengaja memang ingin terlambat. Itulah Pak, permasalahan mengajar di SMA. Permasalahannya sangat kompleks karena pergaulannya juga kompleks. Jadi seperti itu Bu. Oke. Jadi penyebab mereka terlambat disebabkan karena hal-hal tersebut ya Bu. Kurang lebih seperti itu Pak Haji. Nah, Bu Titi, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar anak-anak ini dapat atau mau datang tepat waktu ke sekolah? Dan tentunya agar anak dapat disiplin seperti teman-teman yang lain. Kira apa treatment yang panjenengan lakukan, Bu Titi?
Sebenarnya saya sudah sempat punya gambaran hal-hal apa yang akan saya lakukan terkait masalah ini, Pak Haji. Di antaranya, saya akan mencoba melakukan pendekatan secara personal dengan murid, menanyakan apa permasalahan yang mereka hadapi, serta menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mencari solusi yang mereka hadapi melalui segitiga restitusi. Yang kedua, saya juga akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah yang ada, dengan guru, dengan TU, dan tentunya dengan kepala sekolah atau bahkan dengan orang tua murid dalam mencari solusi tersebut. Karena permasalahan anak di sekolah menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga, saya membuat instrumen monitoring kehadiran Pak Haji yang nantinya akan dapat kita gunakan sebagai monitoring atau pantauan secara berkesinambungan. Yang keempat, merancang pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka cenderung ingin datang ke sekolah dengan segera. Itu Pak, kira-kira yang bisa saya lakukan. Wah, bagus sekali Bu. Itu adalah solusi yang luar biasa Bu Titi. Memang benar ya. Permasalahan pada anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua orang guru ya Bu, melainkan tanggung jawab semua penyelenggara pendidikan dan juga menjadi tanggung jawab orang tua juga. Nah, Bu Titi, kira-kira dari beberapa solusi yang penjenengan sampaikan tadi, yang bisa langsung dilakukan yang mana Bu Titi? Menurut saya berdasarkan skala prioritas, solusi yang pertama kali saya lakukan tentunya adalah menyelesaikan dengan segitiga restitusi secara personal, karena itu langsung bisa mengena kepada siswa atau murid, berhubungan langsung. Kemudian yang kedua, membuat instrumen monitoring kedatangan. Dan yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan, serta yang terakhir mungkin adalah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah. Baik, Bu Titi. Saya kira itu adalah solusi yang brilian untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan panjenengan tadi. Melanjutkan dari hal itu, Bu Titi, kira-kira tolok ukur kesuksesan dari rencana aksi panjenengan tersebut seperti apa? Menurut saya pribadi, tolak ukur keberhasilan rencana yang saya ungkapkan tadi sesuai dengan tujuan saya di awal. Harapan saya nanti 98 sampai 100% dari jumlah murid saya dapat berperilaku disiplin, terutama dalam hal datang ke sekolah tepat waktu, Pak. Oke, Bu Titi, bagus sekali. Kalau boleh saya menyimpulkan dari hasil obrolan kita di kesempatan ini, diantaranya dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan murid yang tidak disiplin dapat diatasi dengan langkah-langkah berikut. Satu, yaitu melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi secara personal. Dua, membuat instrumen monitoring kedatangan atau kehadiran murid. Tiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Empat, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah, karena permasalahan murid adalah tanggung jawab semua penyelenggara pendidikan dan wali murid. Sesuai dengan tujuan awal bahwa panjenengan ingin anak didik panjenengan dapat disiplin tepat waktu datang sekolah, maka program ini dikatakan berhasil jika 90 sampai 100% murid panjenengan sudah tidak terlambat lagi. Begitu ya Bu Titi? Ya Pak Haji, kurang lebih seperti itu. Nah, Bu Titi, ngomong-ngomong, kapan kiranya Bu Titi akan mulai melaksanakan program ini? Begini Pak Haji, karena langkah baik menurut saya tidak perlu ditunda-tunda lagi,
Maka saya memutuskan untuk memulai kegiatan atau program saya ini mulai besok, Pak Haji. Apalagi hari ini saya sudah mendapatkan pencerahan melalui obrolan kita yang luar biasa hari ini. Dan yang lebih lagi sudah memberikan motivasi diri saya, Pak. Terima kasih Pak Haji atas obrolan yang bermakna hari ini. Sama-sama Bu Titi, penjenengan yang luar biasa. Oh iya, kira-kira kapan kita dapat bertemu kembali dengan topik yang berbeda sambil ngopi seperti itu, Bu? Oh, tentu dengan senang hati. Kita bisa ketemu lagi mungkin sekitar 2 minggu yang akan datang lah. Sambil merefleksi dari program yang akan saya jalankan ini nanti, dan tentunya ditambah topik yang baru. Tentunya seru banget, Pak Haji. Siap Bu Titi, dengan senang hati saya akan menunggu hari itu. Tentunya dengan kabar keberhasilan program yang Bu Titi laksanakan. Oke, kalau begitu sampai jumpa di lain kesempatan tersebut. Semangat dan sukses selalu Bu Titi. Terima kasih, amin. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang hari ini Pak Haji luangkan untuk saya. Sama-sama Bu, semoga obrolan kita hari ini membawa manfaat bagi kita dan juga untuk murid kita ya Bu. Amin. Monggo Pak Haji, kalau memang ada kegiatan yang lain silahkan. Oke Bu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji dan juga Bu Titi yang telah melaksanakan kegiatan Kucing pada siang hari ini. Iya Bu, terima kasih. Nah, bagaimana hasilnya Pak Haji? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Koci saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Langsung saja ya, kita membahas dari apa yang sudah dilaksanakan tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Pak Haji di awal tadi. Iya Bu, siap. Apa yang sudah Pak Haji lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan tadi, Pak? Baik Bu, tadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu kehadiran penuh. Nah, tadi saya itu sudah fokus dalam memecahkan masalah dari koci saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh koci saya. Saya juga tidak melakukan hal lain dan fokus kepada koci saya. Seperti itu. Baik Pak Haji, memang tadi saya lihat Pak Haji juga sudah hadir secara penuh dengan kocinya. Pak Haji juga sudah mendengarkan secara aktif dan sekaligus juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kocinya. Pak Haji tadi sudah melaksanakan kegiatan kucingnya dengan bagus. Terima kasih Bu Rinin sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Ya, sama-sama Pak Haji. Begini Pak Haji ya, setelah ini tadi kira-kira rencana Pak Haji kompetensi mana yang akan Pak Haji kembangkan lagi? Begini Bu, jadi kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga coach saya akan terdorong untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Begitu Bu. Selanjutnya, apalah saja langkah-langkah Pak Haji untuk mengembangkan kompetensi kucing khususnya pada memberikan pertanyaan berbobot ini, Pak? Baik Bu Ririn, saya untuk mengembangkan ini akan merefleksi diri saya dulu.
kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki kekurangan tersebut dengan mencari referensi untuk melakukan coaching yang baik ataupun belajar dari orang lain supaya bisa membuat pertanyaan yang berbobot, Bu, seperti itu. Jadi Pak Aji akan mencari referensi dulu, begitu ya Pak? Iya, Bu. Nah, ini kapan akan dilaksanakan Pak Aji untuk mencari referensi ini, Pak? Untuk mencari referensi ini bisa segera saya laksanakan, Bu. Oh iya, Pak Aji akan segera melaksanakan untuk mencari referensi tersebut ya. Jadi kapan Pak Aji akan melaksanakan kucing lagi, Pak? Insya Allah kalau ada teman yang meminta untuk di coaching dalam 1 atau 2 minggu, saya akan membuktikan kemampuan saya dalam coaching lagi, Bu. Oh iya, Pak Aji akan melaksanakan coaching lagi kalau ada teman yang minta di coaching lagi. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Jadi untuk mengetahui progresnya, kapan ya Pak Aji akan ketemu lagi? Insya Allah 1 atau 2 minggu lagi, Bu. Baik, 1 atau 2 minggu lagi ya Pak. Insya Allah nanti saya akan meluangkan waktu lagi untuk mengetahui progresnya Pak Aji dalam melaksanakan kegiatan coachingnya. Siap, Bu. Terima kasih kepada Pak Aji dan juga Bu Titi yang sudah melaksanakan tugas sebagai coach dan coachi pada kegiatan coaching siang hari ini. Semoga menambah pengetahuan dan pengalaman kita untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Demikian nggih Bapak Ibu, sebagai pengamat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aji dan Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Selamat siang, Pak, Bu. Sami sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan kucing dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Sebelum kita mulai percakapan, saya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelas 65A angkatan 8 Kabupaten Ponorogo. Dalam percakapan kucing ini nanti saya perkenalkan sebagai coachnya yaitu Bu Ririn Nuryani SPD, dan sebagai kucinya yakni Pak Utamaji SPD, dan tentunya sebagai pengamat atau supervisor adalah saya sendiri, Titi Siswiati SPD. Sebelum percakapan kita mulai, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bu Ririn sebagai coach, nggih. Bu Ririn, kira-kira kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan pada percakapan kucing kita di kesempatan ini, Bu? Ya, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, saya harus belajar menjadi coach yang bisa mendampingi secara penuh dan juga melaksanakan proses ini sesuai alur cerita, supaya langkah-langkah itu bisa saya lakukan sistematis, tidak ada yang tertinggal dari langkah-langkah tersebut. Baik, Bu. Berikutnya, kira-kira pada bagian mana atau kompetensi yang mana yang ingin Bu Ririn observasi nantinya? Yang ingin saya observasi di bagian rencana aksi, Bu Titi. Karena di langkah ini adalah kegiatan di mana coach dapat memberikan perasaan pada kuci sehingga kuci tersebut dapat merasa aman, nyaman, dan bahagia. Bisa mendapatkan solusi, strategi, atau langkah-langkah apa yang
bisa diambil dari permasalahan yang ada dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu, Bu Titi. Nggih, Bu Ririn. Dan ini pertanyaan terakhir, Bu Ririn, sebelum percakapan dimulai. Yaitu tentang indikator apa yang ingin Bu Ririn capai dari percakapan coaching pada kesempatan ini? Ya, yang jelas indikator yang ingin saya capai sebagai coach, saya harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi kuci saya, sehingga kuci nantinya bisa merasa kedekatan emosional yang baik. Kita itu sejajar, setara, tidak ada yang lebih senior. Jadi kuci dengan coachnya terasa ngobrol dengan temannya, sehingga bisa menyampaikan masalahnya dan bisa menemukan strategi atau langkah-langkah yang harus diambil oleh coach sendiri. Kita sebagai coach hanya mendampingi sebagai pendengar yang baik dan mendorong potensi yang ada pada coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Seperti itu, Bu Titi. Nggih. Jadi ada 3 hal itu nggih. Jadi nanti kompetensi yang ingin Bu Ririn kembangkan adalah kompetensi kucing yang sesuai dengan alur cerita, kompetensi yang ingin penjenengan observasi yaitu di bagian rencana aksi, serta indikator yang ingin dicapai yakni kemampuan berkomunikasi yang hangat dan santai tentunya. Baiklah, untuk percakapan coaching, saya persilahkan sepenuhnya waktu dan tempat untuk Bu Ririn dan Pak Aji. Silahkan, bisa dimulai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aji, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat. Luar biasa, Bu Ririn. Gimana kabarnya, Bu Ririn? Alhamdulillah, sehat selalu Pak Aji. Anak-anak di kelas bagaimana Pak Aji? Alhamdulillah, anak-anak masih, mohon maaf ya Bu. Nggak apa-apa Pak Aji, ini pas longgar waktunya. Ada apa Pak Aji? Kelihatannya ada yang ingin dibicarakan pada siang hari ini. Oh iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh iya Pak, gimana Pak? Begini Bu, saya ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada materi lompat kangkang yang saya ampu. Harapan saya pertemuan ini bisa mencerahkan saya, mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan saya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi pada siang hari ini Pak Aji ingin berbicara tentang hambatan pada senam lompat kangkang. Seperti itu, Kak. Apa yang ingin Pak Aji dapatkan dari percakapan kita di siang hari ini, Pak? Iya, Bu. Harapan saya seperti tadi yang saya sampaikan bisa mendapatkan pencerahan karena dalam melaksanakan pembelajaran lompat kangkang yang saya ampu, saya mengalami kendala. Banyak anak yang takut untuk melaksanakannya. Pembelajaran jadi tidak efektif. Pada dasarnya gerakan lompat kangkang itu dimulai dari awalan, kemudian tolakan dengan 2 kaki bersamaan, kedua tangan menempel pada papan lompat, kedua kaki diluruskan ke kanan dan ke kiri. Setelah itu mendarat. Pada saat melaksanakan itu, anak-anak sudah dikasih contoh, tapi anak-anak masih takut. Kelihatannya kurang menarik, Bu, pembelajaran lompat kangkang tersebut. Pada dasarnya dari yang disampaikan Pak Aji tersebut, Pak Aji ingin dari masalah tersebut.
Kalau menurut Pak Aji, siswa yang berhasil melewati lompat kangkang itu seperti apa ya, Pak? Baik, Bu. Yang berhasil lompat itu yaitu anak yang mampu melakukan lompatan mulai dari awalan, tolakan, saat berada di atas peti lompat, kemudian saat mendarat, yang berhasil seperti itu. Sebagian anak tidak berani melakukan itu, Bu. Berarti siswa yang berani melompat dan mendarat itu siswa yang dikatakan berhasil. Seperti itu, Pak. Kalau menurut Pak Aji, siswa yang berhasil itu nilai level 10 misalnya. Berarti siswa Pak Aji itu pada level berapa ya, Pak? Siswa saya sekarang pada level 5 karena anak hanya melakukan awalan dan tidak berani melakukan lompatan, Bu. Seperti itu. Oh iya Pak Aji, apakah Pak Aji punya ide agar anak bisa mencapai level 10 pada lompat kangkang tersebut? Iya, Bu. Setelah melakukan percakapan dengan Bu Ririn, saya jadi punya ide, Bu. Pertama, saya mau membuat alat pantul dari ban mobil yang tengahnya dikasih karet untuk membantu anak untuk melompat. Seperti itu, Bu. Apakah ada kendala untuk membuat alat pantul tersebut, Pak Aji? Ada, Bu. Kendalanya adalah kuat atau tidaknya alat tersebut. Seperti itu. Berarti sudah ada solusi ya, Pak? Solusinya adalah membuat alat bantu. Hambatannya kuat atau tidaknya alat tersebut. Hambatan yang kedua, apa ada solusinya, Pak Aji? Iya, Bu, ada solusinya. Sebelum digunakan anak, saya akan uji coba dulu alat tersebut dengan menopang berat 70 kg. Kebetulan berat badan saya adalah 70 kg. Jadi jika bisa menopang, berarti alat tersebut bisa digunakan. Karena berat anak itu maksimal rata-rata 40 kg, Bu. Berarti jika digunakan 70 kg aja bisa, berarti aman untuk digunakan anak. Berarti hambatannya kedua sudah teratasi, Pak Aji. Terus apa saja yang dibutuhkan Pak Aji untuk membuat alat tersebut? Iya, Bu, yang dibutuhkan adalah ban mobil bekas dari karet. Kebetulan di rumah saya ada ban mobil bekas, jadi itu bisa saya gunakan. Tinggal mencari karet, Bu. Lalu membuatnya dengan saya taples angin. Kalau sudah jadi, saya coba seperti itu, Bu. Apakah Pak Aji pernah mengalami kendala dalam membuat alat tersebut? Apakah itu baru pertama kalinya? Ini baru pertama kali, Bu. Belum pernah membuatnya sebelum-sebelumnya, Bu. Seperti itu. Nah, adakah sekarang yang bisa membantu Pak Aji agar alat ini lebih sempurna? Iya, Bu. Saya akan berdiskusi dengan teman sejawat, guru PJOK, dan mereka siap membantu. Kalau sudah jadi, akan saya uji coba keamanannya, bagaimana, efektifnya, bagaimana. Seperti itu, Bu. Kira-kira Pak, butuh waktu berapa lama untuk membuat alat bantu tersebut? Untuk membuat alat bantu tersebut, kita membutuhkan waktu sekitar 1 mingguan, Bu. Oke, 1 minggu ya Pak. Adakah yang bisa mengingatkan Pak Aji tentang komitmen membuat alat ini? Ada, Bu, yaitu dari komunitas teman-teman guru PJOK. Kurang lebih ada berapa orang, Pak? Kurang lebih ada 2 orang, Bu, yang akan membantu saya dan akan mengingatkan saya. Oh iya, 2 orang yang akan berkolaborasi dengan Pak Aji.
Dari rangkuman pembicaraan kita, yaitu Pak Aji mengalami hambatan dalam lompat kangkang, tetapi sudah ada solusinya. Apa yang Pak Aji dapatkan dari sesi ini sesuaikah dengan tujuan awal tadi, Pak? Iya, Bu. Baik. Melalui sesi ini saya menemukan alat yang dapat membantu anak untuk melakukan lompat kangkang, yaitu alat pantul dari ban bekas. Harapan saya alat ini segera jadi dan anak-anak tertarik untuk melakukan lompat kangkang. Itu, Bu. Sebelumnya Pak Aji apa sudah pernah membandingkan dengan sekolah lain tentang penggunaan alat ini? Belum pernah, Bu. Jadi ini baru pertama kalinya. Oh iya, jadi baru pertama kali ya Pak. Sekarang bagaimana perasaan Pak Aji? Perasaan saya lega, Bu, karena sudah ada alat bantu pantul untuk lompat kangkang seperti itu. 1 minggu alat sudah selesai. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk pembelajaran ya Pak. Dan bisa menuju level 10 seperti yang diharapkan oleh Pak Aji. Kita tunggu kabar baiknya ya Pak. Iya, Bu, nanti akan saya kabari selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Ririn karena telah membantu saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan saya. Iya Pak Aji, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn, Pak Aji, alhamdulillah percakapan antara coach dan kuci pada hari ini berjalan dengan lancar, menarik, dan enjoy saya lihat. Komunikasinya juga luar biasa terbangun, sehingga dari kuci sendiri bisa mendapatkan solusi tanpa diberitahu oleh coachnya. Dan juga kuci merasa terdorong untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Bu Ririn, saya ingin tanya lagi meniko. Apa yang sudah dilaksanakan Bu Ririn saat melakukan percakapan coaching tadi? Oh iya Bu Titi, yang jelas saya tadi sudah bisa hadir secara penuh ya Bu. Saya bisa mendengar dengan rasa ketika Kuci menyampaikan masalah-masalahnya sesuai dengan langkah-langkah alur cerita. Seperti itu Bu Titi yang saya rasakan. Nggih. Tadi memang sudah saya lihat juga alur ceritanya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur, dan Bu Ririn sebagai coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach sendiri terdorong untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Sedangkan pertanyaan terakhir Bu Ririn, apa kompetensi yang ingin dikembangkan dari perbincangan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya harus menjadi coach yang baik buat siapa saja. Tidak hanya dengan rekan guru, tetapi bisa juga mungkin dengan murid-murid dan lainnya. Karena apa? Karena ketika kita hadir sebagai coach, kita adalah sama sejajar, kita tidak boleh menganggap diri kita lebih senior. Karena nanti semua strategi atau langkah-langkah penyelesaian masalah itu adalah berasal dari Kuci itu sendiri. Langkah-langkah seperti apa yang harus diambil, kita hanya sebagai pendengar yang bisa memancing dan mendorong potensi yang ada pada Kuci tersebut. Seperti itu, Bu Titi. Oke. Alhamdulillah Bu Ririn dan Pak Aji, perbincangan coaching pada kasus yang ketiga ini berjalan sangat menarik. Saya sebagai pengamat atau supervisor memberikan apresiasi yang luar biasa kepada coach dan juga coachnya.
sehingga percakapan pada kesempatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira untuk percakapan kucing pada siang ini cukup nggih. Kita Iya, Bu. akhiri dengan bacaan hamdalah. Monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya sebagai pengamat, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita menanti berseri